Halo semua, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana membentuk suatu notasi matriks dari satu rumus kuadrat ya. Topik ini merupakan salah satu topik dari mata kuliah Kalkulus 2 di program studi TRB Politeknik Ati Padang. Nah, sebagai bahan referensi, nanti adik-adik bisa melihat topik ini di subbab 7 di buku Elementary Linear Algebra yang ditulis oleh Howard Anton. Nah, seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa topik kali ini kita akan lebih fokus lagi untuk mengetahui gimana sih caranya kalau misalnya kita punya satu rumus kuadrat. Nah, rumus kuadrat itu ingin kita ubah jadi sebuah matriks. Nah, contohnya nih, kita punya persamaan kuadrat 2x kuadrat ditambah 6xy dikurang 5y kuadrat. Nah, gimana kita mau merubah bentuk kuadrat ini menjadi sebuah matriks? Nah, bentuk kuadrat umum itu bisa diaplikasikan pada ruang 2 dimensi dan ruang 3 dimensi. Nah, sekarang kita coba lihat dulu bagaimana sih bentuk kuadrat umum pada ruang 2 dimensi. Nah, contohnya kita memiliki persamaan 2x kuadrat ditambah 6xy dikurang 5y kuadrat. Nah, di sini kita memiliki dua variabel, yaitu x dan y. Nah, karena kita memiliki dua variabel, makanya bentuk kuadrat umum ini dinamakan kuadrat umum pada ruang 2 dimensi, karena dia memiliki dua variabel. Nah, kalau kita memiliki dua variabel, kita tinggal masukkan saja ke dalam rumus ini, ya, di mana kuadrat umumnya kita bisa rubah ke bentuk A1x1 kuadrat ditambah A2x2 kuadrat ditambah 2A3x1 kuadrat x2 kuadrat, ya, atau dalam bentuk notasi matriks seperti ini, ya. Nah, langsung saja kita masukkan nilainya. Di sini kita lihat variabel A1 dalam persamaan ini adalah 2, ya. Jadi kita masukkan nilainya di sini 2. Kemudian variabel A2 di sini adalah negatif 5. Nah, kenapa negatif 5? Karena variabel Y kuadrat itu adalah A2, ya. Jadi di situ kita dapatkan variabel A2-nya adalah negatif 5. Kemudian variabel 2A3 itu sama dengan 6 ya, sesuai dengan rumusnya, di mana X1-nya itu adalah X dan X2-nya adalah Y. Berarti 2A3 X1 kuadrat X2 kuadrat itu sama dengan 6XY. Sehingga kita dapatkan 2A3 itu sama dengan 6 atau A3 itu sama dengan 3. Ya. Jadi kita tinggal masukkan ke dalam notasi matriks, ya. Kita masukkan nilai A1-nya berapa, A2-nya berapa, dan seterusnya. Jadi kita dapatkan bentuk notasi matriks seperti ini. Gampang ya. Nah, gimana kalau bentuk kuadratnya itu berada di dalam ruang 3 dimensi? Nah, kalau yang tadi kan 2 dimensi karena cuma punya dua variabel, X dan Y. Nah, sekarang kita coba lihat gimana kalau dia punya 3 variabel, misalnya X, Y, Z atau X1, X2, X3, kayak gitu. Nah, kalau dia berada di dalam ruang 3 dimensi, maka persamaan kuadrat umumnya dan notasi matriksnya beda lagi, ya. Nah, ini saya sudah tampilkan di sini, nanti tinggal adik-adik catat aja, ya. Jadi, tinggal dimasukkan dan disesuaikan dengan bentuk kuadrat yang akan kita rubah. Nah, jadi di sini misalnya contoh kita punya bentuk kuadrat kayak gini nih. X1 kuadrat ditambah 7x2 kuadrat dikurang 3x3 kuadrat ditambah 4x1 x2 dikurang 2x1 x3 ditambah 8x1 x3. Nah, di sini kita cocokkan variabelnya dengan persamaan yang ada di atas, ya. Nah, di atas itu kan variabel X1 kuadratnya itu adalah berapa? 1 ya. Nah, karena variabel X1 kuadratnya adalah 1, makanya kita dapat A1-nya itu adalah 1. Nah, berikutnya kita lihat lagi. Variabel X2 kuadratnya itu adalah 7. Nah, sehingga kita dapatkan A2-nya sama dengan 7. Variabel X3 kuadratnya berapa?
variabel X3 kuadratnya itu kita dapatkan sama dengan negatif 3 ya. Nah, sehingga A3-nya itu sama dengan negatif 3. Nah, kemudian variabel berikutnya 4X1 X2 itu sama dengan berapa? Sama dengan 4 ya. Sehingga kita dapatkan A4-nya itu sama dengan 4/2 atau sama dengan 2. Nah, berikutnya variabel A5 itu negatif 1 dan A6 itu sama dengan 4. 4 itu kita dapat dengan membagi 8/2 atau sama dengan 4 ya. Nah, setelah mendapatkan nilai tersebut, langsung saja kita masukkan ke rumus notasi matriks. Ya, rumus notasi matriks elemen A1, A2, A3-nya dan seterusnya itu harus sama dengan yang sudah disusun di sini ya. Jadi jangan salah untuk memasukkan elemennya. Jadi misalnya A1-nya di sini tadi kita udah dapat 1 kan. Nah, langsung saja dimasukkan di posisi A1 yaitu di pojok kiri atas ya. Kemudian seterusnya masukkan nilai A2, A3 itu dengan posisi diagonal ya. Jadi A2-nya itu sama dengan 7, A3-nya itu sama dengan negatif 3 dan seterusnya. Sehingga kita dapatkan bentuk notasi matriks yang seperti ini. Ya. Jadi saya kira udah jelas untuk bentuk kuadrat umum pada ruang 3 dimensi nanti adik-adik bisa rubah dengan notasi matriks yang seperti ini. Oke ya. Nah, jadi nanti kalau misalnya pada saat suatu penelitian adik-adik memiliki 3 variabel, misalnya ada temperatur, ada tekanan, ada waktu, nah maka bisa dibentuk persamaannya menjadi sebuah matriks seperti ini ya. Oke, saya kira itu aja untuk tutorial singkat kali ini. Semoga bermanfaat, tetap semangat belajar ya. Bye.